Selamat malam teman-teman. Hari kita akan bahas mengenai isi sosiologi, satu website untuk belajar sosiologi. Nah di sini kita akan membahas mengenai apa itu life work. Gitu. Kalau secara literal jadinya dunia hidup. Jadi konsep of life work or life spirit ini dari bahasa Husserl itu mana ya? Adalah ide fundamental dari sosiologi dan fenomenologi. Jadi sosiologi, ilmu yang berpelajari bagaimana masyarakat bekerja, dan juga fenomenologi. Offering rich framework to understand the everyday life experience of individual. Jadi menawarkan kerangka kerja yang kaya untuk memahami pengalaman hidup sehari-hari dari setiap individu. Gitu. Diperkenalkan oleh Edmund Husserl. The word refers to the pre-reflective, taken for granted of expression and meaning that form the backdrop of daily life. Gitu. Jadi life word itu merefer atau menunjuk pada pre-reflective, jadi pengalaman yang masih asli gitu. Taken for granted, jadi suatu ruang yang itu kita seperti menerimanya begitu saja gitu. Dari suatu pengalaman hidup yang kita dan juga makna yang membentuk kerangka ini ya kehidupan kita sehari-hari. Jadi secara singkat ini adalah pengalaman asli yang masih kita belum refleksikan begitu. Itu membentuk kehidupan kita sehari-hari. Itu juga meliputi konteks kultural, kebudayaan, sosial, interaksi dengan orang lain gitu ya, dan personal gitu. Jadi apa yang dialami oleh diri, di mana individu itu menemukan pada diri mereka sendiri. Kemudian membentuk persepsi mereka, bagaimana mempersepsi terhadap dunia, interaksi mereka terhadap sesuatu yang di luar dirinya, dan juga memahami dunia gitu. The article delves into intricacies of life work, exploring its origin, component, implication, perspective, inquiry. Jadi artikel ini berusaha untuk memahami life work itu dengan mengeksplor ya, menjelajahi asalnya, komponen-komponennya, kemudian implikasi atau dampaknya bagi pencarian sosiologi. Maksudnya dari studi tentang sosiologi gitu. Kemudian di sini asal dari konsep life work itu dicetuskan oleh Edmund Husserl, founder atau pencetus dari fenomenologi. Jadi tujuan dari proyek utama dari Edmund Husserl itu adalah untuk memahami struktur fondasional, struktur yang membangun kesadaran dan pengalaman manusia. Jadi proyeknya sangat proyek yang ambisius gitu, berusaha untuk memahami struktur fondasi dari kesadaran dan pengalaman manusia. Jadi kesadaran itu kan kita sebagai hewan yang berpikir itu ya, dapat merefleksikan pengalaman kita secara total gitu, menyadari dirinya sendiri, menyadari pikirannya sendiri. Atau dalam suatu konsep itu ada metakognitif ya, pikiran yang memahami tentang pikirannya sendiri. Kemudian he introduced the level as the scientific, jadi prailmiah gitu ya, mengenal level sebagai prailmiah, lived experience that underlies all form of knowledge and scientific inquiry. Jadi pengalaman yang dihidupi yang itu mendasari dari semua bentuk pengetahuan dan juga pencarian ilmiah gitu ya, atau penjelajahan ilmiah atau kerja-kerja saintifik. Menurut Husserl, the level is the world of immediate experience. Jadi dunia pengalaman yang kita alami saat ini gitu. Where it is with the environment of direct and mediated perception and action. Jadi yang itu keterlibatan individu dengan lingkungannya melalui persepsi dan aksi yang langsung gitu ya,
tidak termediasi oleh suatu hal yang lain. Kemudian hasil ide of Leverett, ide hasil terhadap mengenai Leverett ini kemudian diperluas oleh para sosiologis maupun para filsuf gitu ya, seperti Alfred Schutz dan Jürgen Habermas gitu. Schutz menitikberatkan pada dimensi sosial dari Leverett, berargumen bahwa itu intersubjektif, yang maknanya itu dibagi dan dibangun melalui interaksi dengan orang lain. Jadi Leverett itu intersubjektif ya, tidak bisa terlepas dari interaksi kita dengan orang lain, karena bagaimanapun juga pengalaman yang asli sekalipun itu juga merupakan hasil dari interaksi kita dengan orang lain sebelumnya. Habermas kemudian mengembangkan konsep ini pada teori dia mengenai aksi komunikatif itu, tindakan komunikatif, dan juga menggarisbawahi ya peran bahasa dan komunikasi dalam membentuk dan juga menumbuhkan Leverett tadi. Nah, apa itu komponen dari Leverett? Leverett kemudian sebenarnya interrelatif kepada dalam konteks idealisasi kemudian Leverett itu terdiri dari komponen yang saling berjalin ya, beberapa yang saling berjalin satu sama lain dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama cultural background ini. Kultur adalah komponen sentral atau komponen pusat dari Leverett yang itu meliputi simbol, kemudian nilai, kepercayaan, dan praktek dari individu yang diturunkan oleh atau diwariskan dari lingkungan sosial mereka. Gitu. Jadi Leverett itu tentu saja tidak bisa lahir dari ruang kosong gitu. Jadi seorang itu membawa warisan dari latar belakang kebudayaan dia berasal gitu. Kemudian latar belakang kultural tadi, kebudayaan tadi membentuk bagaimana manusia itu menginterpretasikan pengalaman mereka dan juga berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tidak mungkin itu secara asli itu melalui kehampaan gitu ya, void atau kekosongan itu mulai dari nol lagi itu untuk menafsirkan pengalaman yang kita hadapi sehari-hari. Karena itu adalah hasil dari interaksi dengan orang lain itu ya, padanya ketika kita berumur sudah bertahun-tahun ya itu membentuk secara dinamis. Sebagai contoh, norma kultural itu mempengaruhi bagaimana yang dianggap sebagai perilaku yang appropriate atau perilaku yang pantas dalam berbagai konteks sosial itu, yang itu memandu tindakan individu dan juga interaksi mereka. Secara random mungkin ini kita bisa lihat dari kasus kriminal belakangan ini itu ya. Ada grup FB tentang fantasi hubungan saudara gitu. Itu kan sebenarnya kalau dilihat itu tentu saja sangat bertolak belakang dengan apa yang dianggap sebagai norma masyarakat di dalam kebudayaan di Indonesia gitu. Mungkin yang kita anggap sebagai bagian dari peradaban barat ya, tidak semuanya gitu, yang itu memisahkan fantasi dengan suatu hal yang pikiran yang tindakan yang sudah termanifestasi dalam bentuk perilaku, itu pun juga mereka memiliki batas-batas norma tertutup, punya batasnya tertentu gitu. Misalnya konsensual atau persetujuan antar pihak yang terlibat itu. Pun ada persetujuan sekalipun, tetap ada bagian dari nilai-nilai di struktur peradaban barat juga pasti ada yang menolak hal tersebut gitu. Jadi selalu ada background atau latar belakang kebudayaan yang itu memandu kita untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Sebagai contoh tadi itu ya, grup yang terakhir saya baca itu sekitar 5 atau 6 adminnya sudah tertangkap gitu. Kemudian struktur sosial gitu. Jadi struktur sosial seperti institusi atau lembaga, kemudian peran dan juga norma itu menyediakan kerangka kerja dalam seorang individu itu untuk menavigasi
kehidupan sehari-hari mereka, ya, memandu kehidupan sehari-hari mereka. Jadi struktur sosial itu juga mempengaruhi individu itu bagaimana berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi misalnya secara kultural saya berada dalam lingkungan Muhammadiyah, maka amalan-amalan keislamannya itu juga banyak dipengaruhi oleh Muhammadiyah misalnya seperti itu. Karena struktur sosialnya itu meskipun ini tidak resmi gitu ya, maksudnya secara kultural juga berada dalam lingkungan Muhammadiyah, maka itu juga mempengaruhi nanti misalnya puasa gitu. Saya ikut hisabnya majelis taklim. Struktur ini menciptakan pola perilaku dan ekspektasi individu yang itu terinternalisasi dan mereproduksi dalam dirinya sendiri. Institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama mempunyai peran signifikan dalam membentuk level dengan menyediakan stabilitas dan kontinuitas. Jadi pendidikan keluarga gitu ya, bagaimana nilai-nilai keislaman yang banyak dipengaruhi oleh Muhammadiyah misalnya, pendidikan yang itu dari sekolah negeri dan Muhammadiyah juga di SD, kemudian ada sekolah negeri, itu juga mempengaruhi bagaimana relasi sebagai orang sipil gitu, civil education ya, civic education, dan juga agama tadi ya, seperti penafsiran saya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawa oleh Muhammadiyah, yang itu tentu saja berperan secara signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman bisa merefleksikan kembali nilai-nilai apa saja yang itu dipengaruhi oleh struktur sosial yang teman-teman itu berada di dalamnya. Jadi ketika kita belajar sosiologi itu kita akan lebih mudah mengenal diri kita sendiri. Bisa juga kita belajar psikologi sosial gitu, karena sosiologi dan psikologi sosial itu juga ada irisannya. Kemudian personal biografis ya, setiap level individu itu juga dibentuk oleh biografi personal mereka, termasuk pengalaman masa lalu mereka, memori, dan juga aspirasi mereka terhadap masa depan, cita-cita gitu. Misalnya mau jadi apa, karirnya mau jadi guru atau pendidik atau mau jadi pemimpin dalam level apa gitu ya, aspirasinya. Kemudian pengalaman-pengalaman traumatis, pengalaman-pengalaman yang membahagiakan itu juga memori-memori di dalamnya itu membentuk bagaimana kita level kita gitu ya, bagaimana kita dunia di mana kita hidup itu dibentuk oleh biografi personal seperti itu. Dan juga mempengaruhi bagaimana individu itu mempersepsi dan juga merespon terhadap keadaan saat ini gitu ya. Jadi ketika kita terbiasa untuk menekan perasaan gitu, ketika ada perasaan sedih itu yang sangat kuat itu ditekan, maka ketika ada kasus yang mirip itu kita akan secara refleks itu seperti menekan emosi kita gitu. Jadi ada orang-orang yang terbuka supel gitu, ketika terbiasa untuk menceritakan emosinya, ketika ada masalah yang serupa dia akan dengan mudah mungkin berbicara dengan teman yang dia percaya gitu. Berbeda dengan orang yang terbiasa dalam personal biografi dia, dalam memori yang dia, pengalaman dia selama ini itu menekan perasaannya ketika ada masalah. Sebagai contoh, pengalaman masa lalu seseorang dalam pendidikan itu juga dapat berpengaruh terhadap sikap mengenai belajar dan interaksi mereka dalam setting pendidikan, gitu, dalam bidang pendidikan. Kemudian juga ada intersubjektif. Gitu. Di sini intersubjectivity merujuk pada pemahaman yang dibagi bersama, kemudian rekognisi mutual, saling pengakuan satu sama lain, yang itu menumbuhkan yang itu tumbuh dari interaksi sosial. Gitu. Jadi secara inherent itu level itu juga intersubjektif karena itu dikonstruksi dan dimaintain melalui praktek komunikatif kita dengan orang lain. Kita tidak mungkin dapat menciptakan nilai sendiri dari kekosongan gitu, karena kita belajar sebelumnya dari interaksi kita dengan orang lain gitu. Jadi mau dari nol sekalipun itu pasti ada alasan-alasan yang bisa dilacak dari pengetahuan yang sebelumnya dikembangkan oleh orang lain gitu.
melalui bahasa, kemudian komunikasi, individu itu menegosiasikan makna-makna yang ada di dalam pikirannya gitu. Kemudian mengestablish norma-norma gitu. Dan menciptakan perasaan realitas bersama gitu. Kalau salah satu uh, apa itu yang menulis tentang imaginate community ya, komunitas yang diimajinasikan. Jadi negara Indonesia itu juga di Benedict Anderson ya. Jadi Indonesia itu sebagai imaginate community ya, komunitas yang diimajinasikan. Karena negara ini dibangun oleh orang-orang yang membagi realitas bersama gitu. Karena mereka kalau dalam istilahnya orang Muhammadiyah itu Indonesia itu adalah Darul Ahdi wa Jahadah, negara persaksian dan perjanjian gitu. Hasil kesepakatan para founding fathers yang itu harus diisi dengan amal-amal kerja usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konsep kenegaraan mereka dalam konteks keislaman dan kemodernan. Kemudian intersubjektif itu esensial, sangat penting bagi kohesi sosial dan juga berfungsinya masyarakat. Kemudian di sini juga di artikel ini dijelaskan mengenai left word dan modernity ya. Left word dan juga modernitas. Jadi konsep left word itu secara partikular relevan dalam konteks modernitas, di mana perubahan sosial, perubahan kebudayaan, perubahan teknologi itu berlangsung secara kontinu gitu, secara bahkan dalam kecepatan yang semakin cepat, yang itu membentuk pengalaman individu dan persepsi mereka terhadap realitas. Kemudian modernitas juga dikarakterisasi sebagai proses rasionalisasi, yaitu bagaimana kita merasionalisasikan segala informasi yang kita dapat, kemudian secularization dan individualization, dan dia itu provide implication for the world. Rasionalisasi merefer pada meningkatnya penekan pada efisiensi, kalkulasi, dan kontrol pada berbagai aspek kehidupan sosial gitu. Ini di dalam proses ini dideskripsikan oleh Max Weber itu merujuk pada dominasi dari rasionalitas yang instrumental itu, di mana tindakan itu dipandu oleh tujuan yang spesifik gitu ya. Jadi pencarian tujuan spesifik dan paling efisien caranya untuk mencapai hal itu. Jadi rasionalisasi dapat mengerosi itu ya nilai-nilai tradisional dan praktek-praktek yang ada. Yaitu kemudian mengubah level representasikan objektif rationality upon the form of understanding ya. Jadi memprioritaskan pada rasionalitas teknis dan birokratis gitu dibandingkan bentuk dari pemahaman yang ada. Kemudian ada sekularisasi, itu berkurangnya pengaruh agama dan pemisahan religius dan sekular ya, bidang religius dan sekular. Ketika masyarakat itu semakin sekuler, religius belief, ini adalah jadi kepercayaan agama dan praktek-praktek itu berkurang ya dalam pusat Weber. Meskipun nanti juga ada Pak Weber juga, Weber atau siapa itu yang menulis tentang post secular society gitu. Ternyata juga ada dalam sosiologi itu kajian-kajian mengenai tetap berpengaruhnya agama dalam life work orang-orang modern gitu. This shift can lead to the recognition of moral and technical framework as individual significance of meaning and condition in secular world. Jadi ya ini seperti yang saya jelaskan oleh tulisan dari Weber juga sebenarnya. Jadi post secular society gitu. Jadi orang-orang akan mencari framework kerangka kerja moral dan etis yang itu membimbing mereka untuk memberi makna mereka dalam mengarungi dunia yang semakin sekular. Kemudian terakhir individualisasi. Individualisasi merujuk pada penekanan pada personal autonomi ya, dan self-determinasi diri. Dalam masyarakat modern, individu diharapkan untuk mengkonstruk atau membangun identitas diri mereka sendiri dan alur kehidupan mereka. Seringkali pada hilangnya kerangka kolektif tradisional gitu. Proses ini dapat mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar dan juga keberagaman dalam level dan juga
menghasilkan perasaan isolasi dan fragmentasi pada diri individu yang dalam memandu mereka dalam lingkungan yang semakin kompleks dan juga secara sosial itu fluid itu semakin dinamis. Jadi itu teman-teman belajar soal seperti ini itu kita jadi lebih mudah untuk memahami diri kita sendiri gitu ya melalui berbagai pengalaman yang sudah kita hadapi.